Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP Negeri 1 Karanggeneng rahimakumullah. Marilah pada kesempatan ini kita senantiasa mengucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini kita masih diberi hidayah, diberi taufik inayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat melaksanakan ibadah puasa ini dengan sempurna. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita tidak mengetahui apa yang harus kita lakukan di dunia ini. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini materi yang akan kita sampaikan adalah mari kita mengkaji surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Anak-anakku sekalian, silakan buka pada Al-Quran kalian surat yang paling akhir, 3 surat yang paling akhir yang kita kenal dengan 3 kul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Anak-anakku sekalian, marilah kita simak baik-baik apa yang ada di dalam surat Al-Ikhlas ini. Qul huwallahu ahad, qul katakanlah, huwa dia Allah, huwallah dia Allah, ahad itu satu. Kalau dirangkai dalam satu arti, katakanlah hai Muhammad bahwa dia Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa, Maha Satu, tiada duanya. Qul huwallahu ahad. Oleh karena itu kita sebagai umat Islam, sebagai orang mukmin dilarang untuk mempersekutukannya, dilarang untuk berbuat musyrik, menduakan dia. Karena dia hanya satu-satunya Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Kita tidak boleh berbuat untuk beribadah kepada selainnya. Jelas ini Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, qul huwallahu ahad. Katakanlah hai Muhammad bahwa dia Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa, Maha Satu, tiada duanya. Ayat berikutnya ditegaskan lagi, Allahus Samad. Allah dialah Allahus Samad, tempat meminta, tempat bergantung. Ayat Al-Ikhlas ini masalah keesaan Allah Subhanahu wa taala. Allahus Samad, Allah tempat bergantung, Allah tempat meminta. Kalian jangan meminta kepada yang lain, mintalah, pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Fatihah juga dijelaskan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, kepadamulah kami menyembah.
Wa iyyaka nasta'in, dan kepadamulah kami meminta pertolongan. Jangan sampai meminta pertolongan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti kita telah mempersekutukannya. Allahus Samad. Allah tempat kita untuk meminta pertolongan. Ayat berikutnya, lam yalid wa lam yulad. Lam tidak, yalid dia beranak, wa lam yulad dan tidak diperanakkan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mempunyai anak, tidak beranak anak sekalian. Dan juga tidak diperanakkan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak punya bapak, tidak punya ibu, dan juga tidak punya anak satu pun. Lam yalid wa lam yulad. Ini sangat tegas. Jadi kalau ada yang mengatakan, yang beriman bahwa Allah itu beranak, Allah itu bapak, maka itu adalah bertentangan dengan surat Al-Ikhlas ini yang jelas-jelas benar wahyu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lam yalid wa lam yulad. Lam tidak, yulad dia beranak, wa lam yulad dan tidak diperanakkan. Jelas di sini Allah tidak beranak, tidak mempunyai anak, dan tidak pula diperanakkan, tidak punya bapak, tidak punya ibu. Ayat berikutnya, walam yakun lahu kufuwan ahad. Walam dan tidak yakun ada, lahu baginya, dengan dia, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu kufuwan ahad? Kufuwan menyamai atau setara, ahad seseorang. Dan tidak ada sesuatu apapun yang setara atau yang menyamai dengan dia. Allah satu. Tidak ada benda apapun di dunia ini, di langit, di antara keduanya, di darat, di lautan. Ya, semua yang ada di muka bumi, di muka langit, di atas langit. Ya, tidak ada yang menyerupai atau setara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Katakanlah, hai Muhammad, itulah jati diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita masalah ini adalah masalah tauhid, masalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan wahyunya, memberikan kehendaknya melalui perantara malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang apa keberadaan dia itu. Qul huwallahu ahad, katakanlah hai Muhammad bahwa Allah adalah satu, Maha Esa. Allahus Samad, Allah tempat kita meminta pertolongan. Jangan sampai kita meminta pertolongan kepada yang lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai bapak dan ibu sebagaimana kita manusia. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada pula yang menyamai atau yang setara dengan dia. Tidak ada satu pun di dunia maupun di langit atau yang terletak di antara kedua. Itulah anak-anak surat Al-Ikhlas yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya surat selanjutnya adalah surat Al-Falaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kul, katakanlah hai Muhammad, a'udzu birabbil falaq. A'udzu, aku berlindung, birabbi kepada Tuhan falak yang menguasai subuh, menguasai fajar. Katakanlah hai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Ini namanya minta pertolongan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in, ini seperti ini.
Kita disuruh untuk meminta kepada Allah, untuk berlindung kepada Tuhan, kepada Allah, bahwa Allah itu yang menguasai subuh atau yang menguasai fajar. Berlindung dari apa? Min syarri ma khalaq. Min dari syarri kejahatan ma apa yang khalaq dia ciptakan. Kita berlindung berarti di dunia ini ditetapkan Allah Subhanahu wa taala itu ada yang jahat. Min syarri ma khalaq, jin, manusia, kemudian iblis, syaitan, itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh berlindung kepada darinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta pertolongan kepada Allah untuk biar tidak digoda oleh syaitan, jin, iblis dan sebagainya itu. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan, karena semua itu jahat. Jin, syaitan, iblis dikeluarkan dari surga Allah, dinas untuk masuk neraka, itu berusaha nantinya di dunia menggoda manusia untuk dimasukkan ke neraka bersamanya. Min syarri ma, segala sesuatu ciptaan Allah yang jahat, kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa min syarri ghasikin idza waqab, kita disuruh berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh dari apa? Dari kejahatan, bamin, dari syarri kejahatan, ghasikin, ke malam yang gelap, idza waqab, idza apabila waqab telah gelap atau gelap. Pada malam hari yang telah gelap gulita, kejahatan merajalela, bisa berupa syantat, berupa sihir, berupa kejahatan orang-orang yang tidak suka dengan kita. Malam yang telah gelap gulita, kita disuruh berlindung dari kejahatan itu, dari kejahatan malam, perbuatan jin setan, keluarnya malam hari. Keluarnya malam hari yang paling banyak keluar malam untuk menggoda manusia, ya, untuk menjerumuskan manusia ke dalam nanti bersama-sama masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya wa min syarrin nafasati fil uqad, bamin dari syarri kejahatan nafasati, orang yang meniup-niup fil uqad, pada ikatan tersebut, itu syirik. Ini berarti bamin dari kejahatan orang-orang tukang santet, tukang sihir, tukang macam-macam. Bamin syarri nafasati, meniup-niupkan, ya, dari setan yang terkutuk itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kita berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Setan tidak hanya berupa setan asli, tapi juga bisa berupa setan manusia. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan disuruh Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung dari kejahatan syarri hasidin, orang yang dengki, idza hasad, apabila dengki. Berbicara masalah dengki ini sangat susah, orang yang iri hati di antara kita. Kalau ada tetangganya yang kaya, maka kita iri, sehingga kita dengki dan sebagainya, kita berbuat jahat kepada dia. Kalau ada di antara kalian siswa-siswi yang pandai, siswa yang lain iri, dengki, terus sehingga berbuat jahat kepada dia. Ini sangat penting, kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung dari orang-orang yang dengki apabila dia dengki kepada kita semua. Anak-anakku sekalian yang sangat kami muliakan, inilah surat Al-Falaq. Kemudian berikutnya yang terakhir, surat yang paling akhir, yaitu surat An-Nas di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ini juga qul a'udzu, katakanlah ya Muhammad, a'udzu birabbin nas, untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, birabbi, kepada Tuhan atau pemelihara, annas, manusia. Kita semua manusia ini merupakan pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya manusia. Qul a'udzu birabbin nas. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dirinya bahwa dia adalah sebagai Tuhan manusia. Berlindung dari apa? Malikin nas. Malikin nas ini malikinur raja. Allah Subhanahu wa taala penguasa manusia. Penguasa manusia. Ilahin nas, yang disembah oleh manusia. Allah menyatakan dengan setegas-tegasnya bahwa dia adalah
yang mempunyai manusia, yang menciptakan manusia, kemudian raja dari malikin nas manusia, ilahi nas yang disembah oleh manusia. Kita disuruh berlindung kepada apa ini? Min syarril waswasil khannas, min dari syari kejahatan waswasi bisikan khannas, menunggu-nunggu atau bersembunyi. Bisikan syaitan ini, dari kejahatan bisikan yang bersembunyi, bisikan syaitan yang bersembunyi. Karena perang yang paling besar itu melawan hawa nafsu, melawan syaitan. Syaitan selalu menggoda kita untuk berbuat jahat. Maka kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan syaitan ini. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan fi dalam suduri dada nas, manusia, di dalam dada manusia, masuk ke dalam dada kita, anak-anakku sekalian. Jadi jin syaitan sebagai masuk dalam diri kita untuk membisikkan sesuatu di dalam dada kita, di dalam kalbu kita, hati kita digoda sedemikian rupa sehingga kita disuruh berbuat jahat, disuruh melawan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berlindung dari itu semua, minnal jinnati wan nas, dari jin dan dari manusia. Jelas di sini ditegaskan bahwa dalam surat An-Nas ini bahwa kita disuruh berlindung dari disuruh berlindung oleh Allah Subhanahu wa taala dari bisikan-bisikan setan yang menunggu, yang bersembunyi di dalam dada kita, baik bisikan-bisikan itu dari manusia maupun dari jin. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kajian kita tentang surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya saya maaf, dan sebelum saya akhiri dimohon untuk meringkas atau merangkum apa yang telah kami sampaikan di atas tadi. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.